Aduh. Ay, bukan pelan-pelan. Mobilnya keren ada tangkap apa sih? Kita emang buru-buru katanya. Iya. Lalu nyangkut tadi. Assalamualaikum. Nih kita nyampe di rumah Bapak Haji Mandra. Katanya mau ke DPR, ini suruh nyampe ke rumahnya dulu katanya. Di mana sih? Tahu dah. Mana ya orang? Ini di sono nih. Suara-suaranya mah. Yaudah ya. Kita ke sono. Kita ajak izin warawiri antalintil ngikutin dia ya. Ini rumahnya. Gua diajak nggak? Lu parkir mana kan udah begini. Bisa juga ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya. Waduh, ada tamu. Iya. Maaf ya. Aduh. Iya. Merah mulu rombongan. Duduk. Lah, kok duduk? Ayo, ini saya udah siap-siap. Kita ke DPR. Lah ini DPR. Lah, DPR gimana sih, Bapak Haji? Di atas ada apa? Ya, pohon. Pohon apa tuh? Pohon rambutan. Nah, DPR di sini maksudnya di bawah pohon rambutan. Ah, Ya, kagak paham. lah kata saya DPR di sono yang di kota yang gedung. Ah, udah di sini aja dah. Lu mau ngapain? Iya. Ini saya mau mewakili teman-teman yang ada di YouTube. Banyak pertanyaan buat Bapak Haji nih. Boleh. Iya. Nanya apa? Kira sanggup gak saya tanya? Ya lu belum nanya, lu sanggup apa kagak? Emang gue suruh ngangkat karung. Ini tentang perjalanan cerita Bapak Haji di seni. Oh, seni itu macam-macam ya. Gue punya pengalaman. Ada seni yang kaitannya dengan masalah seni budaya. Ada perjalanan pada saat gua rekaman dulu nyanyi. Oh, Pernah gua juga main rekaman lawak di zaman kaset tuh. Ada pertama, kedua, berikutnya gua punya pengalaman di film. waduh banyak. Nah, jadi kalau memangnya yang menurut lu cocok ini, kira-kira gua cerita yang mana nih? Apa tentang di topeng, seni budaya, apa film, apa-apa? Nah itu yang di seni topeng dah. Oh, kalau seni topeng, gue berangkat karena di zaman di era tahun 70-an juga gue udah nyemplung di situ. 70-an. 70-an. Makanya singkat kata, kalau gua kupas satu persatu detailnya, mungkin kebangetan lama. Oh. Sekarang kita singkat sedikit. Ya. Yang namanya dari tahun 70-an itu dari zaman kita jalan kaki, kalau mau anggaplah kalau bahasa sekarang mas show, mau main di daerah beberapa kampung itu masih ngalamin zaman jalan kaki. Jalan kaki. Kayak macam kayak gue di daerah sini nih, kira-kira berapa puluh kilo, anggaplah kalau sini ke Parung berapa kilo tuh kira-kira, itu kurang lebih bisa makan satu hari perjalanan. Nah itu udah ngalamin jalan kaki. Nah setelah itu maju dikit, zaman naik sepeda. Oh iya. Dari sepeda terus naik motor. Waduh, udah punya motor. Udah ada mendingan dah. Udah ada mendingan. Nah, terus sampai ke ya naik mobil. Artinya ngalamin perjalanan di seni budaya itu bukan tinggal enaknya. Jadi dari ngalamin sampai zaman jalan kakinya. Honor yang gua terima juga itu ya kalau dibilang pahit, ya amat sangat pahit. Kenapa? Dulu gue inget banget ada satu tempat yang sekarang ini masih wilayah ada disebut Jakarta Timur. Oh di sini Jakarta Timur. Dulu itu ada kampung satu daerah yang kalau nyuguhin makan pemain, orang hajatan di wilayah kampung, beberapa kampung itu sampai ada istilah, kalau lu mau ngasih makan para tamu, kalau andai kata pakai sayur jangan pakai ikan. Gitu, orang hajat kayak begitu.
Kalau lu pakai ikan, jangan pakai ngasih sayur. Ah. Nah, kadang-kadang kita pengen makan enak, beli sayur, ya anggaplah zaman sekarang sebutnya kepala gabus, sayur gabus. Iya, iya. Tahu, sayur gabus pucung. Pucung, benar-benar ya. Itu bayaran gue 1 malam itu. Gab- Jadi dulu ikan satu potong itu kan cuma 25 perak. Murah. Ya. Ya di era sekarang murah juga, di daerah dulu lumayan mahal. Kalau sekarang berapa? 50.000 kali ya? Iya, Sekitar kurang lebih. segituan lah kurang lebihnya. 50.000 75. Iya. Lah berarti kalau 50.000 apa 75, berarti bayaran gua 1 malam itu cuman seharga kepala ikan. Saking murahnya. Malah lebih banyak lagi pengalaman gua habis main yang hajat karena hujan sore-sorenya kondangan kagak ada, Iya. ya kan? Langka. Lah bayangin, sementara orang hajat zaman dulu itu kan ya punya duit buat bayar tenda segala macem, itu kan dari hasil orang kondangan. Iya. Oh. Nah orang kondangan kagak ada, hujan dari sore. Lah sampai-sampai yang grup yang manggung itu kan harus dibayar juga. Itu sampai kagak kebagian, Ya. nggak ada duit. Artinya apa? Kita main topeng dalam 1 malam cuma bisa dibayar beras. Dibayar beras per orang kepala itu nih ya kurang lebih 5 liter. Sampai kayak begitu. Pernah juga gue sama almarhum Haji Bokir main di daerah Parung sono lah. Ya itu pagi-pagi begitu juga ceritanya. Hujan dari sore nggak ada, pokoknya nggak punya duit tuh orang yang hajat. Sementara topeng harus dibayar, tolenong harus dibayar. Dibayar pakai apa? Kambing 3, gue inget banget tuh. Sama mesin jahit, pokoknya punyanya aja. Kambing mau direncak susah, nggak kebagian. Mau dikasih utuh, kagak kebagian. Buat panjak-panjak juga emang banyak jumlahnya. Akhirnya apa? Ya terpaksa anggaplah tukang wakil pimpinan lah, dan jual kambing dulu. Ya. Udah jual kambing seharga berapa, sama mesin jahit dilelang. Lah akhirnya itulah yang dipecah. Sampai sebegitunya. Jadi yang namanya pahit, getir di seni, rasanya kita dari yang mulain paling kandas sampai yang paling tinggi ngalamin. Apalagi yang namanya seni budaya. Hampir di era itu sulit buat nyari kebahagiaan. Tapi para seniman ini kagak pernah kendor rasa semangatnya. Bahkan yang ada api. Artinya apa? Kita mesti wajib nerusin. Karena ini bagian dari warisan nenek moyang kita. Kalau bukan kita siapa? Benar, Pak. Nah ini yang akhirnya jadi buat saya pribadi ya punya semangat tinggi karena punya rasa tanggung jawab tadi. Kalau ukuran-ukuran di era itu kalau kayak anak sekarang, wah udah lompat dah. Gue daripada jadi seniman begini nih ujung-ujungannya makan kagak, belangsak iya, kan gitu. Iya. Kaya mau udah jauh dah, kan gitu. Tapi pada saat itu jangan terbesit di dalam benak pikiran kita cuma satu. Sampai di mana nih cerita gue ngikutin terus. Kalau gue mundur, selesai, habis. Artinya semangat itulah yang bikin jadi kita kuat. Makanya kapan tahu dulu sendiri dulu. Orang ada yang fanatik sama seni, taunya fanatik aja. Iya. Jangan lu main. Apalagi macam kayak maaf, sama gue bujangan nih, demen anak orang. Wah, ini benar. Sama demen sama anak orang nih, sama si A apa si B. Nah, lah, kita baru ngelancong juga itu ya ditanya, lu anak panjak ya? Gitu. Sampai segitu dah. Lah, jangan dah. Iya. Kapiran. Pasti hidup anak gue ini nggak bakal senang. Belangsak seumur-umur. Ya udah, targetnya apa? Apa yang diharapin? Kan gitu. Buat maju kagak bakalan, apalagi berangkatnya dari seni daerah.
seni budaya. Makanya rasanya kita ngangkat budaya itu bukan baru sekarang, apalagi lewat film dan lain sebagainya. Dari zaman dulu sakit perih luar biasa, sampai yang namanya materi juga jangan, apalagi manggung yang namanya susah, diutang, kagak dibayar segala macam caranya, udah segala macam. Kalau bahasa kata kapok bisa kapok, cuman itu tadi yang bikin kuat. Makanya kalau tiba-tiba sekarang ini banyak orang yang mengatasnamakan budaya, kan gitu, yang mengatasnamakan seni, sebenarnya dia bagian dari rongrongan, pengen cuma cari untung doang, dompleng doang, mengatasnamakan budaya, tiba-tiba salah guna, kan gitu. Yang ada sakit hati kita. Karena apa, saya ngerasain berjuang sampai kayak begitu. Ini mungkin yang saya ceritain juga, kalau dibilang secara rinci banget mah belum. Ini sebagian besar aja. Yang garis besarnya aja dah. Gitu. Kalau bicara masalah suka duka di situ, nauzubillah min dzalik. Yang tadi saya bilang, dulu orang sama yang namanya artis, dulu makan belum banyak mata artis. Nah kalau seniman ya seniman aja, panjak malah. Ya pada umumnya itu tadi, lu mau jadi apa juga nggak bakal dianggap dah. Udah yakin banget, kayak kagak labelnya miskin gitu doang. Ini masanya kalau makan juga susah. Nah makanya balik lagi, kalau bicara masalah perjalanan itu dari situlah kita. Nah di era itu, dari panggung ke panggung kita main, kan gitu. Nah kalau kita mau tarik lagi di era tahun 80-an, gitu, tahun 70-an dulu ya. Tahun 70-an pada saat itu 75, nah, almarhum ada kesempatan pada saat itu dimunculin ke TV. Almarhum lu gak kenal? Gak kenal. Almarhum Haji Bokir, mamang kita. Nah jadi Itu mah kenal. pada lu kenal? Itu mah kenal. Abang bapak saya itu Bapak Haji. Lah bapak saya masa kan gak kenal. So aku Aku pengen banget. banget kata apa sih lu? Lah emang bapak saya sendiri kagak ilok Enggak percaya, gua enggak percaya enggak. Lah emang bapak Haji beranakin kagak mesti. Ngaku-ngaku bayar. Kalau menumpang ngetop jangan, jangan gue sebut nih orangnya. Orang ada yang ngaku-ngaku nama saya anaknya Bokir, Bokir. Lah padahal bukan. Bukan. Ada itu. Lah dibelek ini dibelek. Orang Gang Suci dulu begitu lagu. Saya anak Bokir. Begitu ngetop. Buset, kalau perlu dia alah enggak ada apa-apanya ini mah gua. Begitu ngetop. Begitu ngetop. Tadinya mah lah saya anak ngebokir. Gitu. Lu lihat apa gak? Gigi gua sama gitu. Sampai begitu dulu. Entah udah ngetop dia ngerasa punya nama. Buset, itu yang namanya ngaku bapaknya Bokir. Bokir cuma alah enggak ada apa-apanya sama gua. Buset. Gitu dulu. Ada itu. Cuman bahasanya lu juga kayaknya begini nih. Nah, Kayaknya nih iya, ngaku-ngaku kayaknya mah nih. ini. Lah kagak. Ya percaya enggak saya anak ya? Kagak. Nah, Kagak percaya. Pada gila semua di sini. enggak percaya pisan dah. Ya sekarang mah kita begini ya. Iya. Demi Benar. kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Ya pokoknya kita relain aja. Artinya kita percaya dah. Bener, percaya dah, Kita ya. percaya. Jadi kita kasihan. Bener. Percayanya karena Karena kasihan. kasihan. Karena kasihan. Iya. Ya dah lu anaknya. Lah enggak pakai kasihan Bapak Haji lah emang iya anaknya pakai kasihan. Tawain. Ya, jadi kira-kira begitu. Begitu Pada ya? saat itu gua akhirnya karena memang orang tua gua Iya. meninggal, musik topeng ini sama anaknya dialihkan, dititipin ke adiknya. Adiknya bapak kita itu ya bapaknya dia, Haji Bokir. Nah dari situ kita merintis, merintis yang akhirnya, tapi gua ke bapak lu juga gua mau udah jadi orang. udah jadi panjak, udah bisa main, kan gitu. Artinya dia suka, bapaknya dia ya udah gabung, mainlah kita. Nah dari situ, dari pengalaman itu yang akhirnya kita juga punya perkembangan, punya kebolehan, kan gitu. Jadi manggung dari pengalaman ke pengalaman,
Nah dari situlah kita sampai Sampai apa yo? Tunggu kelanjutannya ya. Part 2.